Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku, masih dengan tema besar kita setelah kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita Ustadz Tata Sukyat dan juga Ustadz Fikri Haikal. Masih dengan tema besar kita, ibadah untuk harta atau sebaliknya, harta untuk ibadah. Saya persilakan untuk para jamaah di sini yang akan memberikan pertanyaannya. Yang pertama, kami persilakan Ibu Siti Fatmawati, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Tata Sukyat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz berkaitan dengan tema yang disampaikan tadi, bagaimanakah tips cara yang jitu dan ampuh untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik itu mahdoh dan ghairu mahdoh, dengan sempurna, agar hati, jiwa, dan raga kita itu tidak terbelenggu dengan kekayaan yang sifatnya memang sementara. Mohon saran dan pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu pasti dengan tujuan tertentu. Tujuan penciptaan manusia termasuk jin adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini fungsi penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka kemudian ibadah itu terpeta kepada dua tema besar. Ibadah mahdhah yang hubungannya langsung kepada Allah diatur oleh fikih, dicontohkan oleh baginda Nabi, dan ada ibadah yang tidak langsung kepada Allah yang disebut dengan ibadah ghair mahdhah yang jumlahnya sangat banyak. Menjaga kebersihan, senyum kepada orang, memberikan pertolongan pada setiap kesulitan hamba Allah, itu juga ibadah. Dan setiap aktivitas kita ini bisa bernilai ibadah. Hidup kita ini beribadah. Ini diungkapkan oleh Abul A'la Al-Maududi dalam Toward Understanding Islam. Setiap aktivitas kita itu ibadah. Tidak ada yang ibadahnya, yang tidak ibadahnya. Semuanya ibadah. Kalau diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan universalitas ibadah dalam Islam. Tidak hanya sholat, tidak hanya tadarus, tidak hanya zikrullah, melakukan aktivitas apapun sesuai dengan skill dan profesi masing-masing, itu pasti ibadah. Jadi mudah-mudahan sudah begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada alasan hati kita dalam setiap gerak dan langkah aktivitas kita sehari-hari tidak diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, selain memahami fungsi penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah, yang kedua memang meningkatkan ilmu ibadah. Karena beberapa ibadah yang tidak ditunjang oleh ilmunya, sangat boleh jadi ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya ilmu. Dan yang ketiga, membuat komunitas yang disebut dengan spirit berjamaah, agar ibadah yang kecil itu dengan kekuatan berjamaahnya, yadullah fauqal jamaah, tangan Allah, kekuasaan Allah bersama hamba-hambanya yang berjamaah. Allah alam. Masya Allah, luar biasa sekali. Seperti menambahkan apa yang tadi disampaikan Ustadz Fikri Haikal tadi, menyatakan bahwa dua pilihan ini bisa jadi betul dua-duanya. Namun mohon izin Ustadz, apabila saya salah mungkin dikoreksi, ada ayat yang menyatakan bahwa wala tashtaru bi ayatin bi tsamanin qalilin. Banyak orang yang mungkin dengan sampul ibadah untuk ternyata ujung-ujung adalah untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Nah ini menanggapi fenomena seperti ini bagaimana Ustadz Fikri?